Terbongkar, saham Bank BRI turun, diborong senyap 3,5 triliun oleh bandar ini. Kita akan ungkap ya mengenai dari saham BBRI ini, yang nyatanya saham BBRI itu turun, tapi terbongkar ada yang borong secara senyap. Nah, topik kita kali ini itu kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya, bahwa asing lancarkan aksi jual saham BBRI hingga evaluasi besar indeks saham. Ini ditulis oleh investor.id, masih baru nih, pada tanggal berapa ini? Ya, pada pagi hari ini ya, pukul jam 6 tadi pagi ada berita kayak gini. Nah, kita akan ungkap mengenai dari saham BBRI ini tuh kenapa kok diborong 3,5 triliun Pak Firman, dan siapa yang memborong ya. Padahal di luar sana itu mengkhawatirkan Pak Firman, ada rumor yang jelek, tapi kok Pak Firman mengungkap ada yang borong. Siapa sih orangnya? Dan dia pakai broker apa? Lalu bagaimana strateginya Pak Firman mengenai dari saham BBRI ini? Simak baik-baik ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Hari ini tanggal 28 Oktober pukul jam 7.45 menit kita akan review di saham BBRI ini ya, yang mana kita akan cek dulu ya, bahwa saham BBRI itu kemarin ya turun ya dari tanggal 24 September sampai tanggal hari ini 28 Oktober. Kira-kira yang buang barang itu siapa Pak Firman? Nah, ini akan saya ungkap untuk kalian. Ya. Di sini kalau kita cek ya, pada tanggal 24 Oktober sampai sekarang itu yang jualan itu pelakunya adalah ZP. Paling banyak itu. Berapa sih Pak Firman mereka jual barangnya? Ya sekitar 12,4 juta lot selama 1 bulan ya. Wah, saham BBRI itu rontok ya. Yang buang ini ya big money ya Bapak Ibu ya. Itu ada ZP sama AK buang barang di saham BBRI ini ya. ZP peringkat pertama, yang kedua ada AK, yang ketiga ada YU. Waduh, bakar-bakar besar lagi. Terus ada CC dan juga BK. Jadi mereka net sell semua. Teng. Apa yang terjadi ketika net sell ya? Sahamnya turun lah. Tapi bukan itu kita ngarahnya. Rumor yang beredar ya dari media massa, YouTuber mengkhawatirkan. Nah, kita yang beli dari saham BBRI ini panik. Wah, gimana nih Pak Firman ini katanya. Waduh, jangan kayak gitu. Tenang aja. Tak kasih tahu. Ya. Apa Pak Firman? Ada yang beli besar. Siapa pelakunya? Nah, ini. Ya, ternyata ada YU sama AK ya yang memanfaatkan momentum tersebut. Ya, YU ini tuh fokus untuk buy aja Bapak Ibu. Ya. Nilai transaksinya mencapai 7,1 juta lot. Ya. Jumlah SID-nya atau usernya ada 51.000. AK ini 58.000. Nilai transaksinya lebih dari 3,5 triliun. Ini yang mungkin Bapak Ibu itu pertanyaan-tanya, kenapa kok mereka itu beli dari saham BBRI ini Pak Firman? Kita akan ungkap mengenai itu semua. Jadi kalian yang nyangkut di atas tenang aja. Ya, nggak usah khawatir. Apalagi yang masuk di kelas kami ya, karena sudah tak kasih tahu alat-alatnya, tak sudah kasih tahu kenapa kok mereka beli dan kapan terbangnya. Ya tenang aja kalian. Ya.
Nah, yang mengkhawatirkan kan mereka orang-orang yang nggak masuk di kelas ini, kasihan, ya, ya gitu. Nah, itu alasan kenapa kok kami itu dituntut untuk bikin kelas. Bukan inisiatif dari saya, ya, tapi dari siapa? Mereka yang kepengen kayak gini itu, biar tahun deksi. Nah, kita kembali lagi, ya. Ini netbuy-nya lebih dari 3,5 triliun. Wah, ini kalau investor yang awam atau yang nggak ngerti apa-apa, pokoknya ketika beli saham itu ketika ada berita bagus aja pokoknya mereka itu polos, ya, punya uang banyak tapi belinya itu tutup mata. Wah, itu yang ngeri sekali. Atau ikut-ikutan. Nah, kalau yang masuk di kelas kami itu mereka beli, ya, mereka sudah siapkan betul-betul trading plan-nya. Apa itu Pak Firman trading plan? Jadi adalah rencana, ya. Kita akan kasih tahu dulu untuk Bapak Ibu, ya. Yang menjadi mereka itu buy dengan tutup mata itu apa sih Pak Firman? Tolong dong kita kasih tahu, ya. Nah, di sini yang menjadi alasan utama mereka kenapa kok borong di saham BBRI ini. Alasan utama yang pertama, net income-nya itu tumbuh. Mana buktinya? Ini loh. Yang tadinya 12,4 triliun di kuartal tahun 2021 kini naik menjadi 29,7 triliun. Nah, kemarin 29,4 triliun. Alasan utama. Alasan yang kedua, total penjualannya juga menaik, ya Bapak Ibu, ya. Yang tadinya tahun lalu itu 85,5 triliun, kini naik menjadi 98,6 triliun. Nah, ketika ada yang buang barang, mereka punya kesempatan untuk borong. Nah, alumni kami yang tujuan investasi apakah masuk di sini? Wah, gila-gilaan. Gila-gilaan. Nggak bisa dibendung. Kenapa? Karena mereka fokusnya untuk diinvestasi jangka panjang. Ada yang trading nggak pas di saham BBRI? Banyak. Yang swing banyak juga. Karena saya sudah yakin untuk mereka sudah cakap dalam berinvestasi. Cakap itu apa, Farman? Jadi sudah ngerti cara berpikirnya pasar modal, sudah ngerti kenapa kok media massa itu ada, sudah ngerti bagaimana cara belinya, sudah ngerti bagaimana cara saham ini bakalan terbang. Wah, mereka ini berkompetisi. Ya, kenapa? Ya langsung masuk di kelas kami. Jadi kita itu membedah secara detail. Ini loh cara berpikirnya, ini pasar modal. Nah, ini loh cara berpikirnya para bandar itu, ya. Mohon maaf kita sebutnya bandara, tapi kalau dalam dunia akademisi kita sebut sebagai liquidity provider atau market maker. Nah, istilah umumnya secara bahasa Indonesia big money lah, kayak gitu. Tapi kalau kita sebutan itu mereka nggak ngerti apa itu Pak Firman. Makanya di kelas ini itu ya mereka isinya para pemula. Dan di konten ini Bapak Ibu ya memang penjelasannya harus pelan-pelan. Ada yang bilang Pak Firman harus secara ya nggak usah panjang-panjang. Loh, kita disumprit Bapak Ibu. Disumprit sama siapa? YouTube. Ini loh investor kamu usianya 30 tahun ke atas, dituntun. Makanya kalau kalian itu yang nggak suka channel ini, itu skip aja di bawah. Tapi kalian akan terkecoh-kecoh terus. Tapi kalau di channel itu ya benar-benar dituntun. Kalian menjadi cakap, ya, dan juga dewasa. Dewasa bukan diukur dari umur Bapak Ibu. Knowledge itu adalah dewasa. Ya, seperti itu. Ini ya. Terus yang selanjutnya apa dasarnya Pak Firman? Kenapa kok mereka beli? Ya, sedangkan kita panik selling nih. Gara-gara ikut itu ngapain beli saham BBRI mahal? Ya. Ini alasan utama. Dia masuk di indeks LQ45 dan juga IDX 30 yang mana bahwa indeks ini itu sebagai acuan bahwa perusahaan ini itu bagus.
Dasarnya apa? Likuiditasnya. Apa itu likuiditasnya, Pak Firman? Nah, kita lihat kan ini. Nah, ini loh yang menjadi alasan likuiditasnya sangat tinggi. Bahwa kemarin nilai transaksi yang ada di saham BBRI itu net sama buy-nya mencapai 937 miliar. Melagi sampai 1T ya, melagi 1T. Dan inilah kalian yang uangnya itu di atas 100 juta, kalau trading ya di saham BBRI ini cukup 10 miliar juga cukup, karena mayoritas ya investor kami ada yang uangnya segitu juga ya. Dan kenapa kok mereka memilih masuk di kelas ini? Oh, saya pengen dibantu Pak Firman, karena untuk penjelasan itu step by step ya, beda sama yang di lain-lain. Beda, hanya oh kita beli di sini nanti jual di sini loh. Bagaimana cara berpikirnya kok beli di situ jual di sini? Kan mereka nggak dikasih tahu cara berpikirnya. Nah, inilah yang menjadi penyebab utama banyak sekali investor kita, ada 4 juta yang ngerti dalam dunia saham ada berapa ratus. Kan ini tugas kami atau saya harus menyerdaskan mereka. Apa yang terjadi Pak Firman? Mereka ya boncos terus ya. Kalau misalkan mereka itu asal beli, wah ini apa sih ini itu. Nah, biasanya kalau channel itu bagi orang penjudi ya nggak cocok nggak cocok. Tapi kalau di sini orang-orang itu benar punya mindset untuk mengembangkan aset, mindset sudah punya planning. Oh, saya sudah mau untuk pensiunan. Oh, saya ini sudah nggak mau urus orang-orang lagi. Ya, channel ini cocok. Tapi kalau yang pengen beli sini, jual sini, jual sini, beli sini, dasarnya apa? Nggak dikasih tahu. Kalian nggak bakalan dikasih tahu. Saya yakin nggak bakalan. Ya, makanya untuk channel itu ya sedikit nyinyir bagi orang yang nggak ngerti, tapi banyaknya untuk edukasi secara real. Kita nggak ditutupi. Makanya kalau kita bahas ini itu ya memang agak pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, karena saya tahu banyak sekali investor itu ketika terjun di saham itu mereka nggak ngerti dasarnya itu apa. Mereka nggak ngerti, polos. Pokoknya saya ini punya aset banyak, belikan saja di saham ini. Wah, ketika dibeli rontok. Kasihan memang, betul kasihan sekali ya. Saya turut prihatin ya mengenai hal itu. Nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa, tenang aja ya. Itu berkat dari teman-teman kalian tuh ya. Akhirnya kami disuruh untuk bikin kelas. Saya pribadi nggak mengharapkan pengen dapat peserta banyak-banyak, enggak, karena kita nggak berekspert ke situ ya, nggak berkasih itu. Tapi ya benar-benar orang-orang yang pengen bisa. Makanya kami buka kelas ini benar-benar orang yang butuh saja. Kalau nggak butuh nggak usah masuk di kelas ini, nggak usah ya, nggak usah. Ya, inilah ya. Ada yang bilang gitu, apa itu kelas-kelas sampah dan lain sebagainya. Saya katakan kelas ini tuh bagi yang mampu, yang kurang mampu nggak usah masuk, nggak usah masuk. Ya, karena kita itu membimbing Bapak Ibu. Percuma kalau kalian nggak mau dibimbing, ya silahkan kalian riset sendiri. Yang ada apa? Boncos dan biayanya lebih banyak ya. Atau dalam 1 tahun atau 3 tahun kalian nggak pernah untung, nggak bisa profit secara konsisten ya, kayak gitu. Nah, ini alasan utama kenapa kok mereka itu berani borong dari saham BBRI. Karena apa? Likuiditas. Apa itu sih Pak Firman? Likuiditas itu nilai transaksinya jumbo loh. Kalau misalkan kalian itu punya aset di atas 1 miliar di saham BBRI, untuk trading itu bisa keluar masuk. Nah, inilah yang notabene bursa itu masukkan bahwa saham BBRI itu di indeks LQ45, bisnis 27 juga mereka masuk, IDX 30 juga masuk. Yang terpenting itu adalah IDX 20 high dividend. Ini juga masuk saham BBRI.
Terus apalagi yang menjadi alasan kenapa kok mereka masuk dan mereka yakin di saham BBR ini Pak Firman? Nah ini loh, tak lihatkan ini. Tak lihatkan untuk kalian. Ya. Nah, tak lihatkan. Ini memang channel ini secara detail Bapak Ibu, nggak langsung beli sini, jual sini, beli sini, jual sini, nggak spekulan. Kecuali kalau kalian itu sudah ngerti basicnya atau dasarnya, no problem, tidak masalah. Ya. Tapi kan kalian nggak ngerti itu cara maksudnya itu apa, itu nggak ngerti dan nggak bakalan dikasih ngerti. Ya. Itu kita ke dasar-dasar dulu lah. Ya, yang tenang-tenang. Nah, ini Bapak Ibu, ya, bahwa saham BBR itu, ini ya BBR ya. Nih. Dia itu bagi dividen secara konsisten di bulan apa Pak Firman? Di bulan Januari dan juga Maret. Ya, dalam 1 tahun Bapak Ibu itu dikasih dividen sama BBRI. Tahun lalu 28 perak per lembarnya. Kalau satu lot 8.400 di bulan Januari. Sekarang bagaimana? Sekarang meningkat. Bulan Januari aja loh. Yang terbesar itu di bulan Maret. Kemarin berapa? 235 perak per lembar. Kalau misalkan dalam satu lot 23.500. Harganya berapa? 5.000. Wah, itu terlalu mahal Pak Firman. Mahal apanya? Orang dia ini tuh laporan keuangannya itu naik terus kok mahal. Wah, ini kan harganya 500.000. Kadang orang-orang kayak gitu ya. Ya. Jangan dilihat itunya Bapak Ibu. Jadi kalian itu harus melihat yang namanya valuasi. Jangan dilihat, kalau istilah Jawanya itu adalah blok utang. Blok utang itu ya tutup mata beli. Aduh. Ini loh, lihat ya, PI rasionya juga masih kuat kalau misalkan diterbangkan. Saham BRI ini masih kuat untuk diterbangkan. Nah, ini PBV-nya nih, harga wajarnya memang harga 2038. Ini kan harga wajarnya itu terlalu mahal Pak Firman. Lah, terlalu mahal bagaimana? Orang dia konsisten kok. Ya, ini. Wah, ini tukang pom-pom ini, ada yang bilang seperti itu. Apalagi yang tukang skip video itu. Kita nggak target orang itu, ya, orang itu spekulan penjudi biasanya. Titik. Ya. Nah, ini ya menjadi dasar utamanya. Nah, kalau kalian itu nyangkut dari saham BBR itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, borong aja ketika turun. Investasi aman kok. Ya, aman. Itu kalau satu lot loh ya. Lah pertanyaannya, kalian itu belinya 1000 lot, kalikan aja itu dividennya. Bahkan alumni di kelas kami itu borongnya nggak kira-kira Bapak Ibu. Ada yang borong 10.000 lot, ada yang 1.000, ada yang 100, yang tertinggi juga ada yang 100.000 lot. Oh, kok gede-gede ya Pak Firman? Iya, karena di kelas kami itu ya mereka benar-benar dari nol banget. Jadi kami tuntun. Jadi tahu pondasinya, beli sama jual di posisi apa, dan mereka punya trading plan. Mereka punya mentor yang benar-benar diajari secara detail. Loh, kenapa kok Pak Firman membagikan itu secara gratis? Ya kok bukan gratis. Kalau gratis di YouTube ya. Tapi kalau secara itu, kenapa Pak Firman ini kok harganya receh sekali Pak Firman? Ada yang bilang seperti itu. Karena saya barangnya bukan ke situ untuk dapatkan dari jumlah masuk kelas ini, enggak. Jadi itu untuk men-screening loyalitas sama orang yang enggak loyal. Pada itu. Nah, pernah nggak Pak Firman bikin kelas yang nggak berbayar? Pernah dulu. Ya, sekitar kami bikin riset itu, Bapak Ibu ya. Wah, ternyata yang masuk berang-berang. Aduh. Apa itu Pak Firman yang berang-berang itu? Ya, jadi mereka nyempelekan biasanya, nggak loyal. Nah, kita aja ketika riset di saham itu waktu sudah berapa tahun? Kita awal mula tahun 2016, nggak terasa sudah 10 tahun berjalan. Tuh, terus yang kedua, ya, studi kami S1 sampai S3, berapa waktunya?
Nah, yang masuk kok berang-berang, yang gratisan seperti itu. Ya pasti menyempelekan biasanya. Ketika kita kasih perintah ini, wah mereka nggak mau, pokoknya nggak mau. Nah makanya itu untuk menjadi loyalitas. Apakah saya mengambil itu? Enggak, saya sudah cukup kok ya, dapat dagang saham ini sudah cukup. Belum lagi kalau saya penelitian ya, ini yang menjadi dasar utamanya. Makanya channel ini itu sebagai wadah. Dan kami ini kalau misalkan nggak ngonten Bapak Ibu ya, ditunggu. Waduh. Tenang saja, kita akan selalu konsen untuk kalian ya. Seperti itu Bapak Ibu, tenang aja, kita akan bantu kalian ya. Ini ya bahkan kami juga, netizennya juga banyak ya. Terima kasih juga para netizen, tanpa kalian channel ini nggak bakalan besar ya, kayak gitu. Karena kalian itu memang saya butuhkan untuk menguji validitas. Bener nggak sih ini Pak Firman itu yang dikatakan seperti itu. Silahkan kalian spam, hater silahkan di sini, nggak apa-apa, tenang saja, di sini boleh kok. Ini yang menjadi alasan kenapa. Wah, jadi sebenarnya itu ya rolling loh Baju, keluar kanan masuk kiri. Baru tahu kan. Oke. Ini dari saham Beber ini. Lah, kalau kita lihat dari indeks dari saham Beber itu bagaimana Pak Firman penempakannya? Ya, indeks kita itu masih terkoreksi untuk yang day trading ya, tapi satu sisi indeks kita itu masih bullish. Trennya masih bullish. Kenapa? Karena dia berada di MA 100 dan juga MA 20. Dia masih untuk rolling cancer. Nah, untuk yang trading kemarin, day trading itu memang mereka ada net sell. Wajar lah mereka net sell. Ya mereka kan butuh bensin. Maksudnya apa? Butuh bensin. Mereka butuh dana dulu. Gunanya untuk apa? Ya nanti untuk menggoreng, naikkan ke atas. Ya. Boleh nggak Pak Firman praktek seperti itu? Boleh. Yang penting itu wajar. Yang nggak boleh itu yang nggak wajar. Ya. Jadi setelah saham Beber itu kenaikannya juga pelan-pelan, turunnya juga pelan-pelan. Jadi nggak dibabat habis kayak di emiten lain itu ya. Dan kami juga kemarin ada salah satu emiten yang langsung di ARB, langsung kita backlist kayak itu kan. Tapi satu sisi di kelas kami itu mereka ya cut lossnya juga cepat dan stop loss juga cepat, sudah ngerti semuanya gitu. Nah ini alasan utamanya. Jadi masih naik untuk jadi saham BBRI. Silahkan kalian sesuaikan trading plan kalian ya. Ini ya. Dan kalau kita lihat secara bid overnya, ayo kita baca mengenai dari bid overnya. Nah di sini tuh Bapak Ibu, saya belum menampilkan bid overnya. Yuk kita baca yuk. Nah Beber itu kemarin itu nilai transaksinya mencapai 937 miliar. Ini sepi. Biasanya kalau rame saham Beber itu di atas 1T ya, nilai transaksinya antara penjual dan pembeli. Nah di sini saham Beber itu ya, offernya itu tipis, jadi potensi diterbangkan itu sangat mudah. Jadi ini itu pengen mengusir para siapa? Scalper, day trader itu pengen mengusir, disur dulu. Jadi mereka butuh amunisi lagi ya. Mereka siapkan di harga berapa? 4760, 4750 dan juga di 4700. Ayo siapa yang mau cut loss silakan. Ibaratnya seperti itu ya. Nanti mereka telan banyak nih. Waduh panik. Atau yang mereka satu timnya juga ada yang kadang oknum ya Bapak Ibu ya, yang memang menurunkan, dan ini juga terendus dari bursa. Tapi bursa itu ya sudah tenang, ngerti untuk praktek seperti itu, sudah ngerti semuanya ya. Ini secara detail ya mengenai dari saham Beber ini. Nah Bapak Ibu bisa dilihat tuh untuk di harga 4780 sampai di harga 4.800. Wah ini dicabut ini ya bisa. Jadi kalau misalkan diterbang inilah mudah saham Beber ini ya, dihantam aja sampai ke 4860 ini ya sangat potensial, arahnya bakalan ke situ nantinya ya. Cuman satu sisi mereka harus main-mainkan dulu para retail inilah, investor penjudi ya, investor yang mindsetnya itu bukan mengelola atau bukan berbisnis, jadi para spekulan kayak gitu
yang cuma ikut-ikutan. Kalian spekulan nggak apa-apa kalau kalian itu punya dasar atau trading plan, no problem, tidak masalah. Yang salah kan mereka nggak punya trading plan, ikut-ikutan. Mereka beli saham itu karena atas dasar berita aja. Ya yang nggak ngerti, apalagi ya sudah nggak ngerti ngeyel lagi. Ya. Gitu. Tenang aja Bapak Ibu, nggak usah marah-marah, tenang. Ya, nah ini alasan kenapa kok saham BBR itu digajel. Retail apakah bisa naikkan saham bumi? Saham BBR ini nggak firman nggak bisa. Yang bisa menaikkan harga saham BBR itu ya mereka para fund manager, mereka yang mengelola hal ini. Nggak mampu retail kuat-kuat saham naikkan kompak saham bumi BBR nggak bisa. Tapi kalau mereka ketika saham BBR itu dinaikkan, banyak yang ngebid dan lain sebagainya, banyak yang ngikut, wah mereka suka sekali. Tapi bisa dimanfaatkan bahwa saham BBR itu kalau kita cek dia sudah turun berapa kali Pak Firman? Saham BBR itu turun 1, 2, 3, 4. Wah 4 kali loh, 4 kali. Masa nggak dinaikkan hari ini? Wah rata-ratanya aja maksimal 1, 2, 3, 4 tuh saham BBR ini loh. Ayo digas ntar hari ini ya. Itu. Nah terus apa lagi Pak Firman, kalau bikin konten nggak usah panjang-panjang. Wah siapa berkami itu pengennya yang kayak gini Bapak Ibu, jadi secara step by step. Nah orang yang nggak suka panjang-panjang kayak gitu hanya berapa puluh aja, nggak ada puluh sih, hanya berapa orang aja, nggak mewakili semua. Tapi mereka itu ya pengennya stay dengerin Pak Firman lagi nyantai kayak gini, tidur main HP, dilihat ini. Dan penjelasannya memang benar-benar bagi para pemula secara detail. Nah terus ini Bapak Ibu, ya kenapa kok saham BBR ini menarik? Ya di sini ada 55 sekuritas menyarankan untuk buy. Bukan saya aja. Yang menyalakan total ada berapa? 23. Ini sekuritas. Kalian pakai sekuritas apa? Atau kalian nggak ngerti lah, ikut-ikutan aja. Parah banget, nanti kalian bisa habis uang kalian. Ya, kalau cuma ikut-ikutan atau FOMO, nggak ngerti arahnya bahaya. Ya. Terus yang menyarankan untuk jual cuma 4 saja. Potensinya mencapai 6.295 secara rata-rata. Saham BBR bakalan ke situ. Apakah Pak Firman yakin? Yakin ke situ. Berapa tahun? Nah ini yang kadang kalian itu pengennya kayak gitu, dikira saya bandar apa. Ya nah gitu. Persentasenya berapa? 31%. Ya ini mengenai dari saham BBRI, potensi arahnya ke situ 31% loh. Kalian masuk 1 miliar atau 100 juta, 30% berapa? Dah itu. Bisa Pak kalau yang menarik kalau sekarang ini, kalau nggak diinvestasi di pasar saham, mau bisnis real, daya belinya kurang. Saham BBRI wah mantap sekali. Ini kalian bisa melakukan di daerah manapun, mau di kota pelosok kek dan lain sebagainya. Lanjut Pak Firman. Nah di sini kita mau ikut mana nih ya? JP Morgan 5.500. Apakah nanti balang situ? Pasti. Nah kalau targetnya Pak Firman untuk jangka panjang 7.000 sampai 10.000, nanti naik lagi menjadi 13.000 jangka panjang saya. Nah kalau sekarang ini bagaimana kalau beli? Ya bisa 100% di hold aja. Wah kan mantap Pak Firman. Ya mantap toh gitu. Nah ini ya, tapi ini menjanjikan dan real, nggak tipu-tipu dalam waktu dekat ini ya kayak gitu. Ini mengenai dari saham BBRI ya. Nah kalau kita lihat dari stok RSI nya, dia sudah memang jenuh jual. Ayo mau bantai-bantaian dari saham BBRI pagi hari ini ya. Manfaatkan momentum. Saya sudah mempersiapkan dana cash untuk bantai-bantaian ya. Istilahnya bantuan kayak kasar banget Pak Firman. Ya jual belilah untuk trading, jangan cepet. Porsinya besar nggak Pak Firman? Ya cukup lah. Besar nggak? Cukup lah.
Saya nggak pom-pom Bapak Ibu ya, urusan beli sama jual urusan kalian. Ya, saya nggak pom-pom. Ya. Terus bandanya sudah saya ungkap secara detail ya, dan beberapa sekuritas dan lain sebagainya sudah saya ungkap. Nah, kita ke strateginya baru kayak gitu. Nggak langsung ini kita beli hari ini, nanti support ini, jual sini lah, apaan? Ya, oke. Dari saham BBRI Pak Firman, saya nyangkut dari saham BBRI di harga 6.000. Bagaimana caranya? Apakah saya hold di hold? Pak, kalau mau masuk lagi bagaimana? Masuk aja kalau kalian tujuannya adalah investasi. Titik. Clear. Di harga berapa Pak Firman? Di harga 4.755. Ya, kalau turun lagi kalian bisa borong lagi di 46580, 4650 dan juga di 4530 ya. Itu kalau kalian dikasih kayaknya berat banget deh ya. Support kuatnya ada di harga 4130 ya, mengenai dari saham BBR ini. Wah, berat banget kalau turun ke situ. Ya, diskon banget itu. Ya. Sudah dikasih turunkan kok. Lupa Firman ini kan berada di MA 100 Pak Firman, no problem, tidak masalah. Karena kalau tujuan adalah untuk investasi, masuk aja, nggak usah khawatir. Kalian didapatkan mengenai dividen dan nanti capital gainnya pasti akan dapat kok. Tenang aja, nggak usah khawatir. Pak, kalau untuk swing bagaimana? Bisa dimanfaatkan ya. Ketika apa? Ketika dia sudah kuat di harga 4927. Pak, kok nunggu di situ? Kalau saya nunggu di sekarang bagaimana? No problem. Kuat nggak kalian kalau misalkan di bawah nyelam lagi? Kan nggak kuat. Jadi untuk investasi saja. Titik. Jualnya di harga berapa Pak Firman? Jualnya di harga 5.000 kalau kalian nggak kuat. Kalau nyantai lagi atau nyantui ya di harga 5.300-an. Kalau kalian pengen nyantui lagi atau dana nggak buat apa-apa Pak Firman, cuman saya diemin aja, kalian bisa jualan di harga 5.570-an. Ya, kalau lebih nyantai lagi nanti kalian bisa jualan di harga 6.500-an. Kalau kalian benar-benar untuk investasi lagi 7.000 sampai 10.000 bahkan 13.000. Hold aja di situ, nggak usah khawatir. Titik. Apalagi sih? Ya, ini sudah mulai membal stok RSI-nya. Kok membal itu apa? Jadi dia masih kuat untuk naik. Jadi kemarin itu memang nurunkan dulu lah. Jadi market makernya butuh bensin untuk menaikkan harga saham. Berproses. Langsung instan. Beda kalau saham BBRI itu ya juga menaikkan itu ya butuh modalnya juga besar. Mereka fund manager yang goreng. Titik ya. Sekarang untuk day trading Pak Firman, saya sukanya trading nih dari saham BBRI. Bagaimana? Di HK aja pagi hari ini ya. Kalian bisa beli di harga 4780 dan juga di 4770, nanti jualnya di harga 4800 dan juga di harga 4859. Kalau syukur-syukur ya kalian pakai limit ya, kalian bisa jualan di harga 4.900. Kalau yang untuk day trading ya mungkin ya kalian bisa jualan ya 4 atau 3%, 4831 atau di situ ya. Kalau di gas ini kalau diturunkan maksimalkan saja berapa, panik selling tuh langsung membal ya, buy aja ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini mengenai dari saham BBRI. Untuk kalian yang kepengen ngerti kelas kami itu apa aja, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Titik ya. Dan mohon maaf kelas ini tuh kita bagi untuk untuk yang butuh saja, dan ini untuk tutorialnya Bapak Ibu yang pengen masuk di kelas kami ya, seperti itu. Nah ini, nah mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya yang pengen masuk di kelas kami ya, sejak 2 tahun lalu. Mohon maaf ya, kami baru bikin grup sekitar 1 tahun yang lalu. Kenapa? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup, dan ini hasil kerja tim kami. Dalam bulan September kemarin kita rekomendasi ada 30 stok yang profitnya ada 19, hold-nya ada 1, stop loss-nya 10. Jadi win rate-nya sekitar 63%. Jadi masih untung. Bagaimana cara masuknya Pak Firman? Trading saham ini diklik, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti pencet tombol gabung Bapak Ibu ya. Setelah itu nanti kalian pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak rekomendasi pasti cuan. Level 1, 3 dan juga traktir kopi ini adalah ketika kami ada bikin video ya, nanti kalian akan dapatkan notifikasinya aja. Ya, adapun benefit ya rekomendasinya enggak ada. Yang rekomendasi ini sama ini ya, seperti itu. Silakan kalian bisa dipilih. Nah, Pak Firman, saya gaptek. Bagaimana, ada cara lain ya? Ada.
hubungi nomor yang ada di bawah ini. Di situ saya tuliskan, atau link di bawah ini, bit.ly kelas Pak Firman. Klik aja di situ. Nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Nah, di sini ada promo kelas Akademi Trading Saham di bulan November angkatan 13, tinggal 2 slot ya. Nanti kita akan mulai beberapa minggu yang ada bulan November ya. Namun kita hanya tampung 10 orang saja. Kita agendakan 8 kali pertemuan setiap hari Jumat dan juga hari Rabu pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat ya. Itu cuma 700. Silahkan bisa masuk yang kepingin ya di kelas akademi itu. Tapi setnya tinggal 2 orang saja. Silahkan kalian bisa masuk ya. Seperti itu ya. Nah, namun di situ nggak ada rekomendasinya, hanya kelas, materi dan juga diskusi bagaimana mengetahui cara saham yang bakalan untuk terbang untuk besok, alat-alatnya apa aja di situ. Nah, karena saya nggak mau materi, tenang aja, ada rekomendasi saat level 1, 2, 3 dan juga 4. Apa itu perubahannya Pak Asman? Kalau level 1 ya, ini itu per bulan, 1 sampai 3 itu per bulan. Bedanya apa? Semakin tinggi valuasinya maka kalian akan dapatkan rekomendasi paling banyak. Tapi kalau level 4 ini yang per tahun ya, semua rekomendasi dalam 1 tahun ya, kayak gitu. Itu. Tapi mohon maaf nggak ada materi dan juga teknisnya nggak ada. Nah, kita juga ada yang kelas privat ya, kelas awal investor pemula. Kalau kalian tuh malu, Pak Firman saya ini bener-bener kosong, bener-bener nggak tahu, baru itu, tenang aja Bapak Ibu, kita juga ada kok kelas awal investor pemula VIP, materi online ya, langsung privat dengan saya langsung. Terus rekomendasi selama 3 bulan kita kasih rekomendasi saham yang untuk terbang selama 3 bulan ya, tapi nggak ada live tradingnya. Nah, kalau yang kelas medium itu kalian akan dapatkan materi secara online, rekomendasi 1 tahun, live trabar 3 bulan, ada live trading barengnya langsung 3 bulan ya. Jadi setiap pagi Bapak Ibu live trading bareng. Nah, terus kita juga ada pro investor pemula segini nilainya, dan live trabar unlimited sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Kalau belum bisa secara cuan konsisten, belum kami lepas. Titik. Ya, itu benefitnya. Kok murah Pak Firman? Ya, sebenarnya nggak murah, nggak mahal dan juga nggak murah. Ini kita hanya membina saja ya. Ketika sudah lulus bisa nggak usah masuk di kelas ini lagi, nggak usah ya, karena sudah cakep. Pak, tapi saya pengen lebih, monggo ya. Nah, di sini kita juga ada yang ke tempat kalian ini di wilayah Jawa. Kalau luar Jawa nanti kita pikirkan ya. Ini yang di wilayah Jawa, kalian akan dapatkan materi secara offline yang kita langsung ke tempat kalian. Kalian dari Jakarta, Surabaya, terus Jogja atau Malang, Jawa Timur, kita ke situ bisa ya. Terus dapat live trading setiap pagi unlimited. Unlimited itu setiap pagi sampai benar-benar Bapak Ibu bisa cuan secara konsisten ya, seperti itu. Nah, terus kita juga ada pasti cuan kelas privat khusus offline tempat kalian juga ya, sama kita ajari seperti itu semua materi offline, juga live trading bareng setiap hari unlimited, dan bagaimana cara itu kembangin aset ya. Ini di kelas ini kita juga ada ya Bapak Ibu ya, ke tempat kalian yang mungkin punya perusahaan, mungkin pingin manuver di saham dan lain sebagainya, ada kami. Atau kalian punya tim sendiri ya di keuangan, maksudnya apa sih? Jadi akuntan kalian juga ada di situ. Kalian punya pabrik atau apa, di situ kita nanti akan mentor. Ini loh cara untuk apa namanya, ngelola aset perusahaan ya. Ini loh kalau kita itu untuk diverifikasi di saham ya, atau kalian punya uang dingin, biaya untuk mengcover apa, biaya gaji karyawan kalian, bisa nanti kita kasih tahu tradinya, dan atau untuk menaikkan penjualan perusahaan kalian, kita juga ada di situ ya. Pak, ini kok murah sekali Pak, kalau di luar sana itu rata 250 juta ya konsultan itu, tapi kok Bapak kok murah banget? Enggak, memang kita itu niatnya adalah untuk edukasi, membantu para investor yang ada di Indonesia. Mereka karena apa?
karena mereka sebagai owner, sebagai leader, dan mereka juga bagaimana caranya perusahaan itu bisa bertahan survive. Kita akan bantu mereka, ya, kasih tahu untuk trik-triknya, karena itu adalah tujuan kami untuk pengabdian kepada masyarakat, khususnya bangsa Indonesia. Karena ada 270 juta jiwa bangsa kita, kemiskinan paling banyak. Ya, seperti itu. Saya ingin meminimalisir hal tersebut. Tuh. Ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Semoga bermanfaat ya.